Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josi Saprioni dengan NIM 23111310 dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Sri Afani MPD. Baiklah, saya akan memaparkan materi terkait berbicara yang mencakup 9 poin penting. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang masing-masing poin tersebut. Yang pertama, pengertian berbicara. Yang kedua, tujuan berbicara. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang keempat, syarat-syarat berbicara. Yang kelima, ciri-ciri pembicara yang ideal. Dan yang keenam, aspek-aspek dalam berbicara. Yang ketujuh, jenis-jenis berbicara. Yang kedelapan, strategi-strategi berbicara. Yang terakhir yaitu praktek keterampilan berbicara. Baiklah, saya sedikit menjelaskan yaitu tentang pengertian berbicara. Berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan informasi kepada orang lain melalui komunikasi lisan. Berbicara merupakan bagian penting dari proses komunikasi karena melibatkan pemilihan kata, struktur kalimat, artikulasi intonasi, serta ekspresi wajah dalam bahasa tubuh. Berbicara juga merupakan aktivitas interaktif yang melibatkan pembicara dan pendengar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Proses ini melibatkan keterampilan linguistik, tata bahasa, dan kosakata. Paralinguistik atau intonasi, tempo, volume suara, serta keterampilan nonverbal, gestur, ekspresi wajah, serta kontak mata. Contohnya, saat memberikan presentasi di kelas, kita menggunakan keterampilan berbicara untuk menjelaskan topik kepada audiens. Poin yang kedua yaitu tujuan berbicara. Di mana yang kedua yaitu tujuan berbicara, di mana berbicara memiliki berbagai tujuan tergantung kepada konteks komunikasi. Berikut adalah tujuan utama dari berbicara. Yang ke-1, menyampaikan informasi, memberikan data atau pengetahuan kepada pendengar. Contohnya, guru menjelaskan pembelajaran di kelas. Yang kedua, mempengaruhi pendengar, yaitu meyakinkan audiens untuk menerima pendapat atau gagasan pembicara. Contohnya, kampanye ke politik untuk menarik dukungan masyarakat. Yang ketiga, menghibur, yaitu memberikan hiburan melalui cerita, humor, atau drama. Contohnya, stand up komedi atau dongeng untuk anak-anak. Yang keempat, mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan atau gagasan pribadi. Contohnya, curhat kepada teman tentang pengalaman hidup. Yang kelima, menjalin hubungan sosial, yaitu mempererat hubungan interpersonal dan menciptakan suasana akrab. Contohnya, percakapan santai antara teman dan memperkuat pertemanan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, di mana keterampilan berbicara dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu internal dan eksternal. Di mana faktor internal yaitu kepercayaan diri. Pembicara yang percaya diri akan berbicara dengan lancar dan menarik. Yang kedua, penguasaan bahasa, pengetahuan tentang kosakata dan tata bahasa mempermudah penyampaian pesan. Yang ketiga, pengalaman, yaitu latihan berbicara di depan publik membantu meningkatkan keterampilan ini. Yang keempat, emosi, rasa gugup atau takut dalam menghambat kelancaran berbicara. Yang selanjutnya, pengetahuan, yaitu pemahaman yang baik tentang topik pembicara akan meningkatkan kualitas komunikasi. Selanjutnya, faktor eksternal, di mana yang pertama, situasi berbicara, yaitu formalitas situasi mempengaruhi gaya berbicara. Yang kedua, latar belakang pendengar, usia, tingkat pendidikan, dan budaya audiens menentukan pendekatan berbicara. Yang ketiga, lingkungan fisik, yaitu kondisi ruangan seperti kebisingan dapat mempengaruhi kenyamanan. Yang keempat, alat bantu, yaitu teknologi seperti mikrofon atau slide presentasi mendukung penyampaian pesan. Yang keempat, syarat-syarat berbicara. Agar kegiatan berbicara berlangsung secara efektif dan komunikatif, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pembicara, yaitu yang pertama, penguasaan materi, di mana pembicara harus memahami dengan mendalam
topik yang akan disampaikan. Ketika pembicara diskusi dapat menyampaikan informasi secara terstruktur dan menjawab pertanyaan audiens dengan percaya diri. Contohnya, dalam presentasi akademik, seseorang mahasiswa harus memahami isi makalah yang akan dipresentasikannya. Yang kedua, bahasa yang jelas dan mudah dipahami, yaitu pilihan kosakata diksi yang harus disesuaikan dengan latar belakang audiens, yaitu kalimat digunakan sebaiknya singkat, padat, dan tidak berbelit-belit agar pesan dapat diterima dengan baik. Contohnya, saat berbicara dengan anak-anak, gunakan bahasa sederhana dan contoh yang sesuai dengan dunia mereka. Yang ketiga, artikulasi yang benar, yaitu penghafalan kata harus jelas agar tidak menimbulkan salah paham. Pembicara juga harus menghindari berbicara terlalu cepat dan terlalu lambat. Yang keempat, intonasi dan nada suara, yaitu variasi nada suara sangat penting untuk menjaga perhatian audiens. Intonasi yang menonton dapat membuat audiens kehilangan fokus. Yang kelima, adaptasi dengan audiens, yaitu pembicara harus mampu menyesuaikan gaya berbicara dengan karakteristik audiens seperti usia, tingkat pendidikan, serta latar belakang budaya. Yang keenam, kepercayaan diri, di mana pembicara yang percaya diri cenderung lebih menyampaikan ide dengan jelas dan menarik perhatian audiens. Selanjutnya, poin yang kelima, ciri-ciri pembicara yang ideal, di mana pembicara ideal memiliki beberapa karakteristik yang membuat mampu menyampaikan pesan yang efektif. Berikut adalah ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, menguasai materi. Seorang pembicara yang ideal mampu menjelaskan topik yang mendalam dalam terperinci serta mampu menjawab pertanyaan dari audiens yang tanpa kebingungan. Yang kedua, percaya diri, di mana kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh pembicara dapat mempengaruhi audiens untuk lebih percaya terhadap isi pembicaraannya. Yang ketiga, adaptif, yaitu pembicara yang baik mampu membaca situasi dan menyesuaikan gaya berbicara sesuai dengan kondisi audiens yang di lingkungannya. Yang keempat, bahasa tubuh yang tepat, gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata digunakan untuk memperkuat pesan verbal yang disampaikan. Yang kelima, empati terhadap audiens, yaitu memahami kebutuhan dan harapan audiens memungkinkan pembicara untuk menciptakan hubungan dan emosional yang lebih baik. Yang keenam, menyusun ide secara sistematis, yaitu pesan yang disampaikan harus terstruktur sehingga mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya, poin yang keenam, yaitu aspek-aspek dalam berbicara, di mana berbicara yang efektif melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, linguistik, di mana berkaitan dengan pemilihan kosakata, tata bahasa, dan penghafalan yang benar. Hal ini bertujuan untuk memastikan pesan disampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Yang kedua, paralinguistik, yaitu melibatkan unsur-unsur seperti nada suara, kecepatan, jeda, dan volume suara. Variasi dalam aspek ini penting untuk menjaga perhatian audiens. Yang ketiga, nonverbal, yaitu aspek ini mencakup bahasa tubuh, kontak mata, gestur, dan ekspresi wajah yang mendukung pesan verbal. Yang keempat, yaitu isi. Relevansi dan kualitas isi pembicara sangat penting. Pembicara harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan audiens. Yang kelima, yaitu konteks, yaitu menyesuaikan gaya bicara dengan situasi, seperti lingkungan formal atau informal, juga menjadi aspek penting. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis berbicara. Berbicara dapat diklasifikasikan berdasar beberapa kategori, berdasarkan tujuan. Berbicara terdapat informatif, di mana tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi. Contohnya seperti ceramah atau presentasi ilmiah. Yang kedua, persuasif, bertujuan untuk mempengaruhi audiens agar menerima pendapat atau gagasan pembicara. Contohnya pidato kampanye politik. Yang ketiga, rekreatif, yaitu bertujuan untuk menghibur audiens. Contohnya seperti stand up komedi atau dongeng. Yang selanjutnya, berdasarkan interaksi. Yang pertama, monolog, komunikasi satu arah seperti pidato resmi. Yang kedua, dialog, yaitu komunikasi dua arah seperti percakapan atau dialog yang sedang berlangsung. Yang ketiga, diskusi, di mana pertukaran ide atau pendapat dalam sebuah kelompok. Yang selanjutnya berdasarkan formalitas. Yang satu, formal,
berbicara dengan menggunakan bahasa resmi, contoh seperti seminar atau pidato kenegaraan. Yang kedua, informal, yaitu berbicara dalam kondisi santai, contohnya seperti obrolan dengan teman. Poin selanjutnya yaitu strategi-strategi berbicara. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara, pembicara dapat menggunakan berbagai strategi, di antaranya 1. Ulang ucap, yaitu melatih penghafalan kata atau kalimat dengan mengulanginya. Yang kedua, lihat ucap, yaitu membantu pemahaman audiens dalam menggunakan alat bantu visual seperti gambar atau diagram. Yang ketiga, memberikan gagasan, yaitu menyampaikan pendapat atau ide secara tegas dan jelas. Yang selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan atas pertanyaan audiens yang tepat dan relevan. Yang kelima yaitu bertanya, di mana mengajukan pertanyaan kepada audiens untuk melibatkan mereka dalam diskusi. Yang keenam, parafrase, di mana menyampaikan ulang ide dengan kata-kata yang berbeda untuk memperjelas pesan yang telah disampaikan tadi. Yang ketujuh, reka cerita gambar, yaitu membuat narasi berdasarkan gambar-gambar yang telah ditampilkan. Yang kedelapan, melanjutkan cerita, di mana menambahkan detail-detail pada cerita yang telah disampaikan untuk mempertahankan alur pembicaraan yang telah disampaikan tadi. Yang kesembilan, bercerita, yaitu menggunakan gaya narasi untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang ke-10, memberikan petunjuk, yaitu mengarahkan audiens dengan langkah-langkah atau instruksi yang sistematis. Yang poin terakhir yaitu praktik keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dapat diasah melalui berbagai bentuk latihan seperti yang pertama, latihan pidato, yaitu melatih berbicara di depan cermin atau audiens kecil yang meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pidato tersebut. Yang kedua, diskusi kelompok, di mana berpartisipasi dalam diskusi untuk melatih kemampuan bicara yang spontan dan berargumen. Yang ketiga, bermain peran, di mana mensimulasikan situasi tertentu untuk melatih dialog atau monolog. Yang keempat, membaca puisi, di mana mengasah kemampuan intonasi, ekspresi, penghayatan melalui karya sastra. Yang kelima, menceritakan kembali, yaitu melatih kemampuan meringkas dan menyampaikan ulang cerita yang telah didengar tadi. Yang selanjutnya, debat, di mana latihan berbicara dalam bentuk argumen yang terstruktur melawan lawan bicara. Yang ketujuh, merekam diri, membuat rekaman video atau audio saat berbicara. Kemudian mengevaluasinya untuk menemukan kekurangan dan perlu diperbaiki. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai materi berbicara. Semoga dapat manfaat dan menjadi panduan untuk meningkatkan keterampilan bicara kita semua. Saya tutupi dengan baca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.